You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kesempatan ini Tuhan berikan bagi kami bersama-sama bersekutu dari berbagai wilayah pelayanan mahasiswa di Jakarta. Terima kasih karena Tuhan sungguh baik dan menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami, di dalam persekutuan kami. Pada sore hari ini kami rindu sama-sama akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolong agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat sore teman-teman sekalian. Saya boleh tahu siapa yang kampusnya ada di wilayah Jakarta Pusat? Boleh angkat tangan yang kampusnya di wilayah Jakarta Pusat. Biasanya kalau ke PMKJ wilayahnya di pusat. Oke. Yang dari barat. Banyak orang barat ya. Yang dari timur. Oke. Yang dari selatan satu. Selatan satu ya. Selatan dua. Oh ada juga ya. Thank you. Yang dari luar Jakarta. Depok luar Jakarta nggak ya? Masuknya ke selatan. Thank you ya buat teman-teman semua yang boleh hadir. Kita bersyukur kesempatan seperti ini jadi kesempatan kita bukan hanya tahu ada kampus kita, ada pelayanan mahasiswa di kampus kita, tetapi juga dari berbagai kampus di Jakarta. Hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik. Sebenarnya waktu saya mendapat tema ini memang dikasih tahu begitu ya, ini membahas relasi pria wanita. Waktu diminta apa pertanyaan yang mungkin akan muncul, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di slide ya. Nanti ada slide-nya, kalian juga bisa bertanya. Memang banyak yang pikir hari ini kita membahas topik pacaran ya. Kasihan deh lo, bukan itu ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Kalau nanti mau menyerempet ke sana, abang juga ada slide buat itu ya. Tapi saya akan fokus kepada relasi pria dan wanita di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketepatan ini masih bulan kasih sayang katanya ya. Nah, kita akan belajar sama-sama. Tetapi saya ingin mengajak kita berpikir begini ya. Mengapa hubungan relasi ini jadi penting? Ya, karena saya lihat bahwa realita laki-laki dan perempuan, khususnya di dalam persekutuan, itu perlu mendapat perhatian yang khusus. Beberapa orang ada yang saya tanya ya waktu itu, kamu dekat sama siapa di persekutuan? Dia laki-laki, dia bilang dia dekat sama cewek ini gitu ya. Itu lumayan dekat, intens, sering WA. Kamu senang sama dia? Dengar ya, ini jawabannya. Susah bang, udah kayak adik sendiri. Nah, kita di persekutuan tuh banyak begitu ya. Friend zone, jadi comfort zone, akhirnya susah. Yang laki-laki walaupun tertarik gak berani nembak. Yang perempuan butuh kepastian.
Yang cowok susah banget kasih kepastian. Satu waktu saya ditanya ya, ini sedikit soal ada yang datang sama saya, lalu tanya, "Bang, saya pengen tahu, apa yang kamu pengen tahu? Sebenarnya cowok itu suka nggak sih sama saya?" Ini yang tanya pengurus perempuan. Saya bilang, "Kenapa tanya sama saya? Cowok itu suka apa tidak, tanya sama dia. Nah, aku harga diri dong, Bang." Saya bilang, "Emangnya kenapa?" Tiap kali ke kampus dia kadang jemput saya, Bang. Tiap kali jemput, ya, terus kamu ikut? Ya iyalah, dijemput, Bang. Kami udah dekat sekitar 6 bulan, sering antar jemput. Saya nggak tahu dia suka nggak sama saya. Pernah nggak dia nembak kamu? Enggak sih, Bang. Tapi rasanya, nah, cewek begitu baper ya kali ya. Baper lah ya. Sehingga saya bilang, tanya sama dia. Tanyanya apa, Bang? Tanya. Gimana tanyanya? Mungkin pertanyaanmu, "Abang, jemput-jemput saya harus bayar nggak?" Jangan-jangan di Gojek. Hati-hati ya, bahwa ternyata seringkali di dalam persekutuan yang katanya kita anak Tuhan, tetapi sebenarnya jujur aja, jangan-jangan kita tidak memahami relasi yang harusnya sebagai anak Tuhan, teman-teman menjadi teladan dalam hal ini. Oke? Nah, karena itu kita akan coba lihat apa kata firman Tuhan tentang hal ini. Yang pertama, kita akan lihat dulu bahwa Allah menciptakan manusia di dalam relasi yang indah satu sama lain. Manusia itu makhluk yang dicipta untuk berelasi. Nah, ini saya kalau ngajar anak SD, ayo kita sama-sama senam sore ya. Manusia dicipta untuk berelasi dengan Allah, dengan sesama, dengan diri sendiri, dan dengan alam. Ayo mulai ya. Dengan siapa? Allah. Dengan pelan-pelan, jangan begini, masih teman ya. Dengan dan juga dengan alam. Allah harus disembah, sesama harus dikasihi, diri sendiri harusnya diterima, dan alam harusnya dipelihara. Ini order yang Tuhan sudah tetapkan. Dan menarik untuk memperhatikan, salah satu bagiannya adalah relasi antar manusia. Nah, hari ini kita akan bicara soal laki-laki dan perempuan, ya. Laki-laki dan perempuan, walaupun gambarnya terbalik, ya. Perempuan dan laki-laki gitu ya. Kita akan lihat sama-sama. Kalau ditanya sama kalian, laki-laki sama perempuan itu sama atau beda? Siapa yang bilang sama? Siapa yang bilang beda? Ini banyak yang golput. Ngoblos gak kemarin? Siapa yang bilang laki-laki dan perempuan sama? Ada pendirian ya. Siapa yang bilang beda? Siapa yang gak tahu? Kamu tahu gak kamu laki-laki perempuan? Itu penting dulu ya. Oke. Ternyata waktu abang pelajari tentang hidup ya, ada satu makalah yang bilang begini. Ada hal di dalam kehidupan itu given. Given itu berarti memang Tuhan sudah berikan bagi kita. Salah satunya adalah jenis kelamin. Ada yang pernah mesen jenis kelamin? Saya laki dong Tuhan, saya perempuan dong, gitu keluar, laki. Yang kedua misalnya, ada 10 hal ya kalau kalian daftar. Hal apa lagi yang sudah given? Orang tua. Ada yang pernah pesen papanya siapa? Minta papamu Jokowi, taunya bukan. Ada yang ketiga, jenis kelamin. Sudah tadi ya. Yang ketiga, urutan lahir. Ada yang mau jadi abang, taunya keluar jadi dede. Nah itu hal-hal yang secara urutan. Lalu golongan darah. Itu hal-hal yang tidak bisa saudara dan saya pilih. Kita nggak pernah pesan. Berarti kalau kita nggak pernah pilih, bagian kita apa? Terima, syukuri. Susahnya manusia suka kebalik. Hal yang tidak bisa diubah, dia mau diubah. Hal yang bisa diubah, dia nggak mau ubah.
Boleh nggak ya? Bukan boleh nggak ya? Logis nggak? Kamu berdoa semalam suntuk ya? Kan ada sekarang doa semalam suntuk. Mungkin lebih tepat doa semalam ceria ya, supaya tetap ceria. Kamu doa semalaman, Tuhan, saya mau jadi, misalnya saya laki-laki, saya mau jadi perempuan, Tuhan tolong, doa semalaman ya, puasa saat RT, ayo terus dukung saya, supaya waktu saya amin, jadi perempuan. Begitu lihat, masih gitu ya. Jadi jangan doakan hal-hal seperti itu, karena itu sudah diatur Tuhan seperti itu. Sementara ada hal-hal yang harusnya bisa diubah, malah kita nggak ubah. Misalnya apa? Saya memang pemarah, mau apa? Serem banget gitu ya. Padahal itu bisa diubah. Jadi ada satu doa yang singkat, bilangnya gini ya, namanya Serenity Prayer. Kalau kalian googling namanya Serenity Prayer, dia bilang gini, Tuhan, tolonglah aku memiliki hikmat untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kuubah. Yang kedua, mengubah hal-hal yang bisa aku ubah, dan berikan aku hikmat untuk membedakan keduanya, mana yang bisa dan mana yang tidak bisa, ya. Jadi kalau ditanya laki-laki sama perempuan sama nggak? Bisa kita bilang sama. Nanti kita lihat alasannya. Beda juga. Jadi kalau ditanya bisa beda, bisa sama, sama ya sama, beda ya beda. Mari kita lihat sama-sama ya. Kita baca Kejadian 1 ayat 27. Ayo, mohon teman-teman semua kita baca ya. 1, 2 ya. Maka Allah menurut ayat ini yang gambar Allah laki-laki atau perempuan? Dua-duanya. Berarti manusia sama nggak? Sama. Karena laki-laki dan perempuan adalah gambar Allah. Apa itu seks? Seks artinya, kenapa kalian semua nengok ke saya gitu ya? Seks artinya jenis kelamin. Jangan langsung mikir hubungan seks dasar porno. Seks artinya jenis kelamin. Ada anak SD, dia sekolah di sekolah internasional, dia pulang, dia tanya sama mamanya kelas 2 SD, Mami, what is sex? Terus mamanya udah, aduh, gimana jelasin seks anak 2 SD? So, adik duduk ya. So, ini papi love mami. Papi love mami, papi sama mami love, lalu dedek lagi ya. Jadi, you know what is sex? No, mommy. So what is sex? Daddy sama mommy love each other, dedek lahir. Jadi udah ngerti seks? No, mommy. Terus dia bawa formulir, mommy, I have to fill this form. Ditulis seks, pilihannya male or female. Jangan mikir porno. Mamanya juga mikirnya bingung ya. Seks itu artinya apa? Jenis kelamin. Coba kalau kamu isi formulir kan, seks, male, female, bukan pernah, nggak pernah kan? Sorry ya, apa ngomongnya agak belak-belakan ya, karena kalian udah gede ya. Jadi seks itu indah karena Allah yang ciptakan. Siapa yang ciptakan seks? Allah. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Ada di antaranya sekarang ada apa? Mohon Pak Indonesia segala macam ya, paling tidak di Alkitab cuma 2 ini. Boleh nggak pacaran sama yang sejenis? Ya enggak lah ya, apalagi married sama sejenis ya. Saya ingat dosen saya bilang, please keep in your mind, when God first created human, He created Adam and Eve, not Adam and Steve. Gitu ya, bukan Adam sama Steve ya. Jadi itu laki-laki dan perempuan. Kita akan lihat sama-sama 2 hal ya, bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama. Yang pertama dulu ya, kita bahas bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama. Apa kata Alkitab ya? Men and women are equal in value and in dignity. Tidak dikatakan perempuan itu kurang gambar Allahnya. Tidak. Jadi kita harus lihat ada equality di dalam
laki-laki dan perempuan yang dicipta oleh Allah. Perhatikan bagian ini. Male and female equality, man and women are equal in the sense that they bear God's image equally. Ini betul-betul Allah menciptakan bukan cuma laki-laki yang menjadi gambar Allah, lalu perempuan seolah-olah bukan gambar Allah. Tidak. Nah, karena itu yang menarik begini ya. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk tujuan yang sama. Kalau kalian baca buku ini, ada tulisannya Ruth Halliburton. Dia tulis buku Equal to the Task. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk tujuan yang sama, yaitu menggenapkan rencana Allah. Memenuhi bumi, beranak cucu, bertambah banyak, dan penuhilah bumi, kuasailah, dan seterusnya. Jadi teman-teman, apa yang bisa kita pelajari? Secara sederhana, kalau kalian perhatikan, di dalam banyak bagian Alkitab, meskipun orang bilang, aduh Alkitab orang Kristen itu terlalu male dominant. Tapi kalau perhatikan, bahwa sejak awal penciptaan, tidak ada perbedaan. Termasuk di dalam peristiwa-peristiwa ini. Waktu Roh Kudus dicurahkan, tidak hanya dicurahkan kepada laki-laki, tapi juga perempuan. Nanti kalian bisa lihat ayat-ayatnya ya. Laki-laki dan perempuan dibaptis menjadi anggota tubuh Kristus. Bukan hanya laki-laki. Laki-laki dan perempuan menerima karunia roh untuk kepentingan gereja. Dan itu semua punya bagian. Lalu yang berikutnya, laki-laki dan perempuan adalah equal karena satu dalam Kristus. Saya pikir ayat ini yang kita baca ya. Yuk kita baca, kalau kalian bawa Alkitab, Galatia 3 ayat 28 ya. Galatia 3 ayat 28, ini ayat penting. Mari kita baca ayat ini sama-sama. Galatia pasal yang ketiga. Mari baca ayat yang ke-28. 1, 2, iya. Tidak ada lagi laki-laki dan perempuan. Jadi itu bicara kesetaraan. Jauh sebelum berbagai budaya bicara kesetaraan gender, sebenarnya Alkitab sudah berbicara kesetaraan di dalam penciptaan, di dalam menggenapi rencana Allah, di dalam kehadiran laki-laki dan perempuan sama di hadapan Kristus. Oke? Jadi kalau ditanya, laki-laki perempuan sama? Sama. Tapi pada saat yang sama juga beda. Banyak yang berusaha memberikan perbedaan. Laki-laki itu lebih mikir. Kalau cewek lebih pakai perasaan. Sehingga kalau ada cewek pakai pikiran, lu laki-laki banget sih gitu ya. Kenapa? Karena laki-laki coba di abang lihat. Kalau ngomong, ya aku pikir, kalau cewek aku rasa. Tapi juga semua manusia punya pikiran, punya perasaan. Jadi stereotyping seperti itu sebenarnya juga tidak tepat secara gender ya. Buat teman-teman yang belajar di sosiologi, pasti kalian belajar soal gender ya. Itu bagian yang menarik dan banyak penjelasan. Saya juga harus katakan, dalam hal apa manusia ini berbeda, laki-laki dan perempuan? Apakah hanya dalam hal fisik? Sebenarnya Alkitab bilang gini ya, perempuan itu diciptakan menjadi penolong yang sepadan untuk yang laki-laki. Tapi saya kadang sedih juga ya. Dalam hal fisik, laki-laki kan lebih, ya kelihatannya harusnya lebih kekar, lebih tegar, lebih kuat. Tapi di beberapa kampus, nah ini saya pernah datang ke satu kampus, agak kaget juga ya. Selesai Natal, yang cewek-cewek gulung kabel, angkat keyboard, pengurus cowoknya foto-foto dengan pohon Natal. Ya ampun Tuhan, apa yang terjadi di persekutuan kami ya. Terus kemudian tahu gak penjelasan teologisnya? Dia bilang, menurut Alkitab kan bang, perempuan diciptakan menjadi penolong bagi laki-laki. Jadi siapa yang lebih lemah? Yang ditolong apa yang menolong? Jadi kadang-kadang sulit juga bisa dipahami. Nah, di dalam diskusi perbedaan ini, disinilah saya pikir banyak hal yang kita harus gali dari Alkitab ya. Saya harus katakan kepada teman-teman, meskipun Alkitab kita ditulis dalam budaya yang sangat male dominant,
tetapi perhatikan prinsip-prinsip tentang equality dan pembagian peran. Apa kata Alkitab? Men and women have different roles in marriage as part of the created order. Memang saya nggak bisa jelasin semua ya. Kita kalau mau diskusi panjang bisa ya untuk bahas dalam buku yang tertulis. Tapi misalnya begini, different roles-nya apa nih? Kalau kalian perhatikan di Alkitab, sebenarnya ini yang sekarang dalam masa modern kadang saya lihat juga suka kebolak-balik. Seolah-olah laki-laki itu bagiannya cari uang saja. Nanti anak-anak sama mamanya. Jadi tanggung jawab kerohanian anak akhirnya jadinya ke siapa? Banyak ke mama. Padahal kalau kalian lihat di Alkitab yang dapat perintah, ajarkanlah itu kepada anakmu turun-temurun. Waktu ada di meja makan, kamu bicarakan kepada anakmu, kamu lagi tidur, lagi berbaring, lagi makan, ceritakanlah hukum-hukum Allah kepada mereka. Jadi kalau saya pikir-pikir iya ya, kadang-kadang dalam masa modern, karena memang roles-nya juga kita kayak ketukar-tukar gitu ya. Perempuan juga bekerja di luar rumah sekarang, seolah-olah itu jadi bagian yang wajar saja. Tapi saya cukup kaget waktu persiapan membaca beberapa literatur bahwa mengatakan hati-hati ini bukan sekadar masalah pembagian domestik atau tidak domestik pekerjaannya, tetapi ini bisa jadi spiritual problem. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan sebuah aturan. Nah, kasih contohnya mungkin begini ya. Nanti kita lihat deh. Saya pikir nanti saya terusin dulu supaya teman-teman bisa paham konsepnya ya. Di dalam Alkitab, laki-laki dikatakan sebagai kepala dan perempuan sebagai penolong yang sepadan. The man's responsibility to provide for and protect, and the woman's responsibility to care for the home. Memang dalam budaya Yahudi, laki-laki yang bekerja di luar rumah, perempuan mengurus rumah tangga. Tetapi ini bukan berarti selamanya seperti itu. Kondisi idealnya seperti itu. Makanya yang saya mau cerita tuh ada satu teman, dia sudah menikah dan kemudian dalam pernikahannya, jadi memang dia banyak di rumah ya. Tapi dia kalimat yang dia bilang sama saya yang menarik, dia bilang gini. Tapi saya berusaha Lex supaya suami saya, karena dia mamanya ya, suami saya itu pulangnya sempat doa malam sama anak-anak. Jadi bagian doa malam hari itu sama papanya. Kalau harus ada lembur atau meeting yang membuat dia tidak bisa pulang jam 9 malam misalnya, barulah saya menggantikan. Supaya anak-anak tahu. Nah mungkin kalau saudara-saudara kita yang muslim lebih jelas ya, imamnya yang mana? Laki-laki atau perempuan? Yang laki-laki. Oh, tapi apakah kita begitu banget gitu ya? Ini sekarang kan banyak juga single parents. Nah, itu bukan kondisi ideal kan? Realitanya Allah memberikan kepada kita bagian masing-masing. Dan laki-laki lebih kepada sifatnya kepala, bertanggung jawab memelihara, yang perempuan terkait dengan hal-hal rumah tangga. Mungkin buat yang perempuan langsung wow, saya berhenti kuliah aja bang, langsung ganti cita-cita dari ibu rumah tangga semua ya. Nah itu bukan hal yang seperti itu cara melihatnya. Tapi saya ingin aja kita perhatikan masalah utamanya ternyata ada di sini. Ketika dosa masuk, dosa merusak relasi. Masih ingat ya? Adam ditanya sama Tuhan, Adam, di manakah engkau? Kenapa Tuhan main petak umpet sama Adam? Apakah Tuhan nggak tahu Adam di mana? Adam udah belum? Adam di mana? Pendeta Dr. Stephen Tong mengatakan pertanyaan tentang di manakah engkau Adam is not a question about location, but it's a question about position. Adam, you are not at your right position. Adam tidak sedang berada pada posisi yang seharusnya. Ingat, Allah disembah, sesama dikasihi, diri sendiri diterima, alam dipelihara. Dosa merusak relasi itu.
Apa yang jadi blunder banget saudara ya? Allah dibuang, alam disembah. Goblok kan? Itu yang terjadi. Kita lihat, begitu lihat pohon besar, aduh Bung, nah, makan dulu Bung ya. Terbalik semua relasi itu ya. Nah, relasi pria wanita gimana? Adam, kau makan buah pohon itu? Adam jawab, iya Tuhan, aku mau makan. Gitu. Apa yang Adam bilang? Perempuan. Siapa yang Adam salahkan? Hawa dan ular. Nggak ada ular-ular. Allah. Karena Adam bilang ini, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Tuhan sih ngasih cewek. No woman, no cry. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang memberi aku makan dari buah pohon itu, makanya aku makan. Makan juga dia ya. Saya kadang suka bertanya ya, di mana Adam waktu Hawa digoda ular? Adam lagi kerja, gitu. 9 to 5, digodanya jam 3. Tapi waktu kalian baca Alkitab dengan teliti, kalau kalian baca dengan teliti, sebenarnya ada kalimat di situ. Hawa memberikan buah itu kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Jadi memang ada yang bilang, wah sekarang makanya gitu ya Bang ya, kalau cewek makan ladies first karena mereka yang dosa duluan. Kawan cowok rakus, makanya ladies first gitu ya. Nah, ada satu ayat yang menarik dan ini banyak ditafsirkan oleh para penafsir berkaitan dengan isu gender ini. Saya coba ambil ayatnya. Ini ayat tentang konflik yang terjadi. Sesudah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berkata begini ya, kita baca sama-sama Kejadian 3:16. 1-2 ayat. Firman-Nya, yang bagian akhir lagi. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan akan berkuasa atasmu. Namun dia akan berkuasa atasmu. Terjemahan NIV menggunakan istilah ini. And to the woman he said, Allah berkata kepada perempuan itu, I will make your pains in childbearing very severe. Ini kalau orang di teologi suka diskusi aneh-aneh ya. Kalau manusia nggak jatuh dalam dosa, tetap sakit nggak bersalin? Coba kalau baca ayat ini. Inggrisnya lebih kelihatan kali. Coba. I will make your pains in childbearing very severe. Akan sangat bersusah payah. Makanya ada teman dia bilang kalau mendasarkan menafsir ayat ini mungkin tetap ada kesakitan tapi nggak susah payah, nggak sakit banget kira-kira gitu ya. Tapi ya, coba kalau manusia nggak jatuh dalam dosa tetap kerja nggak kita? Oh tetap kerja karena perintah bekerja datangnya Kejadian 2, jatuh dalam dosa Kejadian 3. Tapi ingat kalimat Tuhan, jerih payahmu akan kubuat sangat banyak waktu kamu mengusahakan tanah itu. Jadi onak dan duri akan menyertaimu, kamu akan lebih capek kerjanya. Itu pengaruh dosa. Nah bagi perempuan, jadi kalau kalian lihat ya, apa konsekuensi dosa atau hukuman yang Tuhan berikan buat laki-laki, dia akan kerja lebih berat. Untuk perempuan, dia akan lebih sakit melahirkan. Nah, bagian ini yang banyak membingungkan. Apa maksudnya? Your desire will be for your husband and he will rule over you. Apalagi kalau kita dengar kata berahi, bingung kita ya. Engkau akan berahi kepada suamimu. Nah, satu terjemahan yang saya juga pakai untuk menjelaskan ini adalah terjemahan sederhana Indonesia. Sebenarnya memberikan satu realita yang menarik ya. Coba kita baca sama-sama. Ini TSI terjemahan sederhana Indonesia. 1-2 ayat. Kepada perempuan itu,
kalau saudara lihat ayat ini dan coba mengerti dalam perspektif ini, perempuan yang harusnya tunduk di bawah suami akan terus berusaha. Itu kalimat Tuhan, akan ingin berkuasa atas suamimu. Realitanya harusnya kan suami yang berkuasa, tetapi suamimu akan berkuasa atasmu. Jadi sebenarnya di dalam dosa, pertarungan adalah pertarungan siapa yang berkuasa. Itu hal yang mengerikan akibat dosa. Sehingga semua diskusi, ini kalau saya very simplified ya, semua diskusi tentang konflik gender pria wanita, sebenarnya konfliknya adalah konflik siapa yang harus tunduk sama siapa. Dan itu konflik sejak Kejadian pasal 3. Wah, ngeri juga ya. Karena makanya saya katakan ini masalahnya sebenarnya spiritual, teman-teman. Karena ini konsekuensi dari dosa akibat spiritual. Makanya ada kuliah sosiologi, ada mata kuliah gender kan. Kalau nggak ada dosa kan nggak ada mata kuliah gender. Kita semua hidup bersama, bersandingan tangan dalam Yesus, kita bersaudara, udah. Tapi realitanya, laki-laki yang harusnya berkuasa, ada perempuan yang ingin lebih berkuasa, tapi laki-laki itu lebih berkuasa lagi, sehingga sepertinya male dominant terjadi juga akibat dari dosa. Nah, kita mungkin baru memahami seperti ini ya. Saya juga waktu persiapan makin sadar, wah nggak gampang ya bicara soal ini. Masih ingat tadi ordernya? Tuhan, ini laki-laki manusia ya, kita harus mengasihi sesama, Allah disembah, sesama dikasihi, alam dipelihara. Tapi realitanya laki-laki sama perempuan saling berantem, lalu kemudian alam dan ya Tuhan menjadi Allah yang tidak disembah. Ini realita pergumulan relasi. Ingat, dosa sifatnya relasional. Makanya di dalam keberadaan kita, betapa mengerikannya dosa, tapi puji Tuhan, ada pemulihan di dalam Kristus, the restoration in Christ. Tidak kebetulan salib itu punya dua dimensi. Ada dimensi vertikal, relasi dengan Allah. Ada dimensi horizontal, relasi dengan sesama. Perhatikan, karya Kristus di kayu salib mendamaikan manusia dengan Allah dan juga sesama. Kalau kalian baca, mungkin kita terbiasa sama Efesus 2 ayat 1 sampai 10, MHB bab 1. Tapi kita lupa, harusnya kita lanjutkan Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Itu bicara salib Kristus membawa yang tadinya jauh menjadi dekat. Itu bicara relasi sesama. Sehingga perhatikan, keselamatan dalam Kristus bukan hanya memiliki dimensi personal, tapi juga dimensi sosial. Karena itu di dalam anugerah Tuhan, saya berharap juga ketika relasi pria wanita yang sudah hancur karena dosa dipulihkan, maka relasi pria wanita dalam persekutuan akan semakin indah. Pendeta John Stott menulis buku tafsiran kitab Efesus. Dia mengatakan kalimat ini. Dia bikin pembagian new life. Waktu saya mengalami hidup baru, maka saya memiliki yang namanya new standard. Ada standar yang baru. Dan ini menjadi hal yang menarik karena kalau banyak orang, saya dapat new life, kamu dapat new life, kamu dapat new life, kita kumpul menjadi new society. Kita adalah masyarakat yang baru. Dan karena itu, dia menuliskan new relationship. Di mana ayat-ayatnya itu akan kita pelajari. Ini adalah relasi yang dibaharui di dalam Kristus. Begitu Paulus menulis Efesus 2, dia tulis tentang dibaharui dalam Kristus, kita didamaikan dengan Allah, didamaikan dengan sesama. Langsung dia lanjutkan Efesus pasal yang ke-5. Kita nggak akan bahas mendetail, tapi abang harap kalian bisa nanti perhatikan. Coba buka Alkitabmu. Kalau kalian punya Alkitab entah di HP atau bawa Alkitab cetak, perhatikan sebentar. Saya membaginya. Coba lihat di Alkitabmu. Ayat 21, abang lihatnya itu nyambung ke bawah.
Di beberapa Alkitab ayat 21 itu bagian dari kalimat yang ayat 21 itu bagian dari kalimat ayat 20 enggak? Begitu? Saya melihatnya justru itu ke bawah. Kenapa? Perhatikan. Ini kunci. Ini kunci relasi yang dibaharui. Relasi yang dibaharui kuncinya adalah dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Coba perhatikan yang saya maksud. Kalau kalian punya Alkitab cetak versi lama, ini pembagiannya. Jadi kalau Alkitab TB 1 tahun 74, lihat ya, ayat 21 itu masuk perikop yang di atas. Ya. Nah, di dalam TB 2, terjemahan baru 2 yang sekarang beredar di gereja, ini ayat 21 memang lebih tepat masuknya kemana? Ke bawah. Makanya TB 2 bentuknya begini. Kasih Kristus dasar hidup suami istri, mulai dari ayat 21. Nah, memang kan Alkitab, kita ini bukan mengubah Alkitab ya, ini cuma menerjemahkan, lalu LAI memilih lebih tepat. Ini adalah kunci untuk seluruh ayat ke bawah. Karena nggak pas kalau ditaruh di sini. Nanti kalau kalian lihat beberapa terjemahan bahasa Inggris juga menggunakan ayat 21 itu masuk ke bawah. Jadi ingat ya, relasi pria wanita di dalam dosa saling mau menguasai. Aku lebih dari kau, kau lebih dari aku lebih dari kau. Itu terus terjadi. Maka waktu Kristus mendamaikan, apa yang terjadi? Saling tunduk. Ini ya. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Baru agak make sense membaca ayat 21. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Kan ayatnya bukan hai istri, tunduklah suamimu. Enggak ya? Jadi Tuhan mau bilang begini. Kalau kamu sungguh-sungguh di dalam Kristus, salah satu pembaharuan yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu adalah ketundukan satu dengan yang lain. Ingat, ini bukan satu aja yang tunduk. Oh, perempuan aja yang harus tunduk. Soalnya banyak orang pakai ayat ini untuk abuse istrinya ya. Saya baru ketemu 2-3 minggu yang lalu memimpin di satu gereja persekutuan suami istri ya. Jadi istrinya yang tak bercanda ya, suaminya bercanda. Iya nih, Pak Pendeta, istri saya nih nggak hidupin firman, dia nggak tunduk sama saya. Dalam hati saya wajar kalau ditanduk. Jadi siapa yang harus tunduk? Laki-laki apa perempuan? Dua-duanya. Makanya ingat ya, aduh kalian lihat ini. Tunduklah seorang kepada yang lain. Perhatikan ada 3 relasi yang Paulus bahas. 3 relasi yang harus saling tunduk. Siapa yang pertama? Istri sama suami ya. Tunduklah. Nah ini. Coba baca dulu ya, langsung bahasa Indonesianya ya. Ini pengertian dua-duanya harus tunduk. Makanya disebut sebagai saling tunduk. Atau Inggrisnya pakai istilah tadi ini, mutual submission. Bukan cuma satu yang tunduk, dua-duanya harus tunduk. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Pengertian dari saling tunduk adalah bahwa kita harus dengan sukarela menempatkan diri di bawah otoritas satu sama lain dan melayani satu sama lain karena hormat kepada Kristus. Ini berarti bahwa kita tidak seharusnya mencoba untuk mendominasi atau mengendalikan orang lain, tetapi lebih kepada melayani mereka dan mengutamakan kebutuhan mereka daripada kebutuhan kita sendiri. Ini adalah sikap kerendahan hati dan rasa hormat yang mencerminkan kasih dan ketulusan. Jadi teman-teman, ada 3 relasi yang harus saling tunduk. Ini yang pertama, suami sama istri. Jadi bukan cuma istri yang harus tunduk. Kalau kalian bisa ngerti dari ayat 21, suami juga harus tunduk. Tapi bentuk tunduknya suami apa? Kalau istri kata kuncinya 2. Tunduk sama, satu aja ya, tunduk aja ya. Bukan tanduk ya, sudah jelas ya. Suami kata kuncinya, kasihlah.
Apa bentuk tunduknya suami sama istri? Mengasihi. Jadi logikanya begini, sebenarnya istri itu akan otomatis tunduk kok kalau suaminya mengasihi. Makanya kadang yang abang bilang tadi ya, begitu saya lihat ini orang suka pukul istri, apa-apa salahkan istri terus bilang, iya nih Pak Pendeta, dia nggak menggenapi firman Tuhan, dia suka ngelawan saya. Dalam hati saya, wajar, kau juga bukan suami yang baik ya. Harusnya suami mengasihi istri. Dan perhatikan tuntutannya lebih panjang. Coba kalau kalian bawa Alkitab cetak, ayat buat istri berapa ayat? Ayat 22 buat siapa? Istri. 23? 23? Di Alkitab jangan lihat di depan. Depan itu abang potong. 23 buat siapa? Istri. 24? Istri. Suami? 25. Mana lagi? 26? Masih suami. 27? Suami. 28? 29? 30? 31? 32? Jadi siapa yang lebih banyak ayatnya? Yang lebih jugul biasanya lebih banyak ayatnya. Kena penyakit jugulisme. Banyak orang cuma fokus 3 ayat pertama. Itulah perempuan, tunduk kau, tunduk kau. Ayat lebih panjang. Kenapa? Laki-laki itu susah sekali tunduk. Sampai dikasih ilustrasi sama Paulus ya. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat? Kita kan gereja ini jemaatnya, dia mengasihi kita. Bahkan dia menyerahkan dirinya bagi gereja. Karena itu kita gereja berkata, aku tunduk kepadamu. Laki-laki, suami yang tidak tunduk, jangan harap istrimu tunduk sama kamu, karena kamu tidak pernah mengasihi dia seperti Kristus. Mungkin kamu harus evaluasi, pantas mamaku begitu, bapakku sih. Terus kau bilang nanti aku kalau bikin rumah tangga gak mau kayak gitu ya. Nanti mesti kayak Alkitab ya. Nah, jadi berlaku masing-masing. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi betul-betul teman-temanku ya, relasi pria wanita yang hancur di dalam dosa karena yang satu mau mendominasi yang lain, itu diselesaikan di dalam Kristus. Tentu tunduknya beda ya. Yang perempuan tunduk untuk mengerjakan apa yang jadi tanggung jawab role-nya, dia mengurusi rumah. Yang laki-laki tunduk mengasihi istri. Buktinya apa? Belikan dia apa yang dia butuhkan. Kosmetik. Kan ada kayak udah prinsip Alkitab, dia workshop. Suami work, istri shop. Ada ya. Tapi itu waktu saya baca, abang kan baca beberapa buku tafsiran gitu, ada yang bilang begitu. Bentuk kamu mengasihi istrimu, penuhi apa yang dia butuhkan, termasuk dalam hal kebutuhan-kebutuhan hidupnya, untuk dia tambah cantik, untuk dia tambah senang gitu ya. Itu bagian yang Tuhan percayakan, itu bentuk mengasihi. Aku tunduk sama istriku gitu ya, bukan nama-nama. Karena saya mengasihi dia, saya memberikan. Sama seperti Kristus memberikan dirinya bagi jemaat. Nah, yang berikutnya abang gak bahas, tapi ini juga penting ya. Male headship is not male dominant. In the partnership of spiritually equal human beings, man and woman, the man bears the primary responsibility to lead the partnership in a God-glorifying direction. Sudah begitu kodratnya laki-laki itu harus memimpin istri, rumah tangganya, membawanya kepada Tuhan. Nah, berikutnya adalah relasi ini. Kadang-kadang kita pikir, siapa yang harus tunduk? Kalau orang tua sama anak, siapa yang harus tunduk? Anak. Tidak. Ayatnya sebenarnya bilang bukan itu. Bukan hanya anak yang harus tunduk. Hati-hati jadi orang tua, dia pakai ayat ini. Kau memang gak taat sama bapak. Terus kau bacakan ayatnya. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Siapa yang harus tunduk? Dua-duanya. Tapi jangan salah juga ya, nanti bapakmu bilang, kau gak pernah mentaati. Apa kata kunci anak? Taat dan hormat. Ya, taat itu ada opsi. Hormat itu bagi saya gak ada opsi. Kalau kalian PA-in ayat ini, taatlah orang tuamu di dalam Tuhan. Boleh gak taat sama orang tua?
Boleh? Boleh nggak taat sama orang tua? Berdasarkan ayat ini, boleh nggak? Boleh. Kalau orang tuamu tidak taat sama Tuhan, ketundukanmu sama siapa? Sama Tuhan. Kalau mamamu tiba-tiba pulang ya, pulang P5W, ayo nak kita bunuh anak tetangga. Taat. Coba. Langsung bilang tidak mama. Dalam hal ketaatan kita punya opsi. Kita punya pilihan. Tapi dalam hal hormat, Alkitab bilang ini, kalau bapakmu bertanggung jawab, hormatilah dia. Banyak anak mahasiswa saya ketemu kecewa sama figur bapak. Bapakku itu nggak berfungsi bang. Saya nggak hormati dia. Di rumahku anggap nggak ada. Oh gitu ya. Dek, setahu saya ada ayatnya. Bapakku suka minum bang. Ya sudah nggak usah taati kalau beli minuman. Enggak. Tapi hormat itu harus. Tidak ada pilihan. Jangan pernah memilih-milih hormat. Hormat berbicara bahwa kamu tahu dia wakil Tuhan. Walaupun mungkin dia tidak sempurna. Kita diminta hormat, tapi ketaatan punya opsi. Ada memang yang datang sama saya, bang, bapakku nggak bisa diteladani, boleh nggak saya ganti? Susah, setiap kali doa bapak kami terbayang bapakku melempari mama, dia pukul mama, bapak kami nggak ada figur bapak yang bagus buat aku. Jadi apa opsimu? Boleh nggak saya doa mama kami yang di surga? Lihat ya. Ini masalah relasi pria wanita ya. Saya bilang nggak boleh deh, harus tetap bapak kami yang di surga. Kenapa? Supaya kau tahu, meskipun di dunia kau punya bapak yang tidak sempurna, di surga kau punya bapak yang sempurna. Tetap berdoa bapak kami. Dan kalau kamu jadi bapak nanti jangan ulangi hal itu. Jadi ingat ya, dalam hal relasi. Nih, saya lewatin lah ya. Saudara-saudara yang menjadi ayah, janganlah memperlakukan anak-anakmu sedemikian rupa sehingga mereka menjadi marah. Kadang-kadang memang juga jadi orang tua itu seni ya. Benar ya Bang Niko ya? Jadi orang tua ya. Diomongin salah, nggak diomongin salah. Kita ngomong baik-baik marah anaknya, kita nggak ngomong juga salah juga. Jadi kadang-kadang memang juga jadi orang tua juga serba salah ya. Kalau di antara orang tua saya hibur mereka, ya belajarlah jangan marah. Kadang ada juga orang tua gitu ya. Pulang malam kau ya. Ngapa narkoba kau di sana? Narkoba kau. Ma, aku pulang pelayanan. Narkoba kau pasti. Gak mungkin pelayanan. Aduh mak bener, ini ada catatan khotbahnya. Ma, Allah narkoba kau. Jadi apa yang kau pakai? Udahlah, tambah marah anaknya kan. Susah memang ya. Dan tata tertib pengajaran firman Tuhan. Ayo, yang mau jadi orang tua kita baca ya. Ini versi firman Allah yang hidup, jadi lebih lugas. 1, 2 ya. Dan sekarang sedikit nasihat kepada para orang tua. Kau foto kau kirim di grup keluarga. Bapak mama ini firman Allah yang hidup. FAIH. Terus bapakmu kirim lagi slide tadi ya. Taatilah, hormatilah. Jadi ingat ya, dua-duanya ya, termasuk ya relasi laki-laki perempuan begitu juga. Nah, Paulus juga masuk relasi ini, tuan dan hamba. Kalau logika kita, siapa yang harus tunduk? Hamba kan? Tetapi Paulus waktu itu memang tidak langsung menggeser perhambaan, perbudakan, tetapi Paulus memberikan relasi yang baru. 2 kata kunci, satu ya. Hamba-hamba taati tuanmu di dunia dengan takut dan gentar. Lalu tuan-tuan. Dan ini ya 2 kata kunci, taatilah, melayani Tuhan dan bukan manusia. Lalu nanti ini bagian tuan, jauhkan ancaman. Dan nanti kalau kalian pelajari, semua punya bagian. Dan menariknya di dalam Kristus kita disatukan ya. Kita dibangun dalam satu persekutuan yang indah. Secara keseluruhan bagian yang kita bahas ini menekankan pentingnya saling tunduk, kasih dan hormat dalam hubungan dalam keluarga. Setiap anggota keluarga dipanggil untuk memprioritaskan kebutuhan dan kesejahteraan orang lain, berusaha untuk memberi dukungan, melayani dan memberi dukungan. Ketika prinsip-prinsip ini diaplikasikan, keluarga dapat berkembang dan menjadi kesaksian yang kuat tentang kasih dan anugerah
Tuhan. Menariknya begini teman-teman ya, Tuhan bicara kepada kita dalam bahasa keluarga. Jadi sebenarnya kalau keluarga Kristen menghidupi perannya aja, itu sudah dekat sama Tuhan. Anak-anak tuh gak jauh dari iman. Kayak tadi ya, dia lihat bapaknya sangat mengasihi mamanya. Dia lihat mamanya begitu tunduk, bukan karena terpaksa, bukan bapaknya ancam pakai pisau, tunduk gak kau. Tapi dia lihat, sehingga anak-anak begitu gambaran Kristus mengasihi gerejanya. Saya lihat itu dalam hidup papa mama saya. Dengar kalimat abang, kalau keluarga Kristen menjalankan perannya masing-masing, anak-anakmu tidak jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Memang yang jadi masalah adalah waktu tidak harmonis. Mamanya mendominasi di rumah, bapaknya ngomong, diam kau. Aku di sini rumah, kau di luar rumah, kau bos di kantor, di sini aku bos. Wah, udah. Itu sebenarnya menjadi hal-hal yang mungkin membuat kamu juga punya konotasi tentang bagaimana jadi laki-laki dan bagaimana jadi perempuan. Sorry ya, saya harus katakan memang tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi juga kita harus menyadari disfungsional di keluarga kita. Jangan-jangan ada usaha mendominasi tanpa sadar. Ya. Jadi apa kata Alkitab? The equality and differences between man and woman are very good. Karena waktu Tuhan ciptakan, Tuhan bilang semuanya sungguh amat baik. Nah, ini mungkin abang coba ajak kita perhatikannya. Coba laki-laki dulu baca ini ya. Laki-laki baca duluan karena kami dicipta lebih dulu. Ya, 1. Kau tahu kalau laki-laki perempuan kan? 1, 2, 3. Di agama tetangga kita kan boleh menikah lagi asal tetap memberi nafkah kepada yang lama. Kalau kita kan logikanya ya elah yang sini aja lu nggak biayain tambah lagi gitu ya. Nah, ada ayatnya ada. Mari yang perempuan bacakan kami ayat ini. Ya, yang perempuan baca untuk yang laki-laki. 1, 2 ayat. Jadi kalau kamu tidak melakukan tanggung jawabmu, sebenarnya itu bicara spiritualitas. Seperti orang tidak beriman. Ya, oke. Ini sekarang semua ya, laki-laki perempuan ya. Kalau tadi laki-laki duluan karena dicipta lebih dulu. Gak enak kan kalau perempuan duluan karena duluan berbuat dosa. Sekarang semua yang berdosa baca. Ya, oke. 1, 2 ya. Jadi seorang pria yang tidak berusaha menafkahi keluarganya, dia dapat dengan tepat menghidupi dirinya sebagai seorang Kristen. Ini tidak berarti bahwa istri tidak dapat membantu menafkahi keluarga. Amsal 3:1 menunjukkan bahwa istri yang saleh tentu saja dapat melakukannya. Tetapi menafkahi keluarga bukanlah tanggung jawab seorang istri, melainkan tanggung jawab suami. Baca nanti Amsal 3:1 ya. Itu istri idaman yang menarik. Di situ dikatakan dia juga bekerja menghasilkan untuk rumah tangga. Tetapi itu bukan berarti, makanya kalau dibilang sekarang perempuan kok kerja bang, saya pikir ada dasar Alkitabnya, boleh juga. Tapi jangan mengabaikan rumah tangga. Nah disitulah pinter-pinternya ya. Memang kalau baca di Alkitab itu ya, Amsal 31, perempuan itu dia bangun pagi-pagi. Wah, tadi saya di kantor, saya ketemu seorang teman, dia bawa bekal makannya. Waktu kami makan siang saya tanya, kamu jam 9 sudah nyampe kantor, kau bangun jam berapa? Terus dia bilang, iya karena saya lihat makanannya enak juga ya, ayam, terus ada tempe, lapar aku ya. Jadi enak makanannya ya. Saya bilang, kau masak jam berapa, bangun jam berapa? Terus dia bilang, iya aku bangun jam 4 bang. Wow. Nah ini saya makin takut nih, pada gak bisa bangun jam 4 dicek-cek ya. Tapi ya, itu kita mesti cari cara untuk berstrategi. Oke, sekarang yang semuanya yang berdosa lagi ya. Yuk, 1, 2 ya. Seorang suami juga harus membantu mengurus anak-anak dan menjaga rumah tangga. Dengan demikian memenuhi kewajibannya untuk mengasihi istrinya. Namun Amsal 3:1 juga mengajarkan bahwa rumah tangga yang
Saya laki-laki, saya cuma bantu urus anak, nggak mau. Jangan begitu. Jadi tetap laki-laki juga bantu pekerjaan rumah tangga, itu juga cara kita mengasihi. Kalau nanti kalian berumah tangga juga ini penting ya. Nah, konflik mengenai pembagian kerja dalam pernikahan biasanya memang pasti akan terjadi. Tetapi jika kedua pasangan menyerahkan diri kepada Kristus, konflik-konflik itu bukannya nggak ada, tapi akan berkurang. Karena tiap pasangan berusaha mengutamakan pasangannya ya. Jika pasangan menemukan bahwa perdebatan mengenai masalah ini sering terjadi dan sengit, atau jika perdebatan tampaknya menjadi ciri khas pernikahan, maka masalahnya adalah masalah rohani. Berarti kamu tidak taat kepada perintah Tuhan untuk tunduk satu kepada yang lain. Makanya dalam hal ini pasangan harus kembali berdoa dan tunduk kepada Kristus dulu. Karena itu kunci kamu tunduk juga kepada pasangan, kepada Kristus terlebih dahulu, kemudian kepada satu sama lain dalam sikap kasih dan hormat. Saya tutup dengan beberapa slide ini ya. Pendeta John Piper akhirnya memberikan kalimat tentang apa itu maskulinitas. Coba yang laki-laki baca ya, itu John Piper ya. 1, 2 ya. Inti menyediakan dan melindungi. Di persekutuan juga begitu ya. Jangan biarkan perempuan angkat-angkat bangku begitu ya. Laki-lakinya harus tahu. Kalau kamu sudah mungkin di situ kamu datang, kalau kamu pingsan ya sudah lah ya, kita biarkan. Tapi kalau ada laki-laki itu apalagi selfie waktu itu ya, itu sampai dalam hati Tuhan Yesus, ini apa yang terjadi dengan pria masa zaman now gitu ya. Ayat yang perempuan, arti feminitas. 1, 2 ya. Jadi walaupun hari ini abang tidak bahas tentang pacaran secara khusus, kalian sudah tahu lah ya, mesti cari yang kayak mana ya. Carilah yang prianya bertanggung jawab, yang perempuan juga ya. Coba kamu bisa menghargai pria. Di banyak persekutuan, ketua PMK-nya perempuan, tapi tetap belajar hargai pria. Dan pria-pria juga kadang-kadang di persekutuan prianya gimana ya? Kurang lah. Jadi cewek-cewek itu sorry ya, nggak tahu waktu abang survei ya. Kalau cari pacar mau cari di PMK enggak? Enggak abang, kata ceweknya. Ngapain di PMK? Sudah abangnya semua itu. Tapi saya gali lebih dalam. Kenapa? Aduh, anak-anak PMK suka gitu bang. Deket-deketin kita baper, dia nggak ada nembak enggak. Aku udah siap mati loh bang. Nembak enggak, gitu ya. Emang cuma 2 kemungkinan ya bang dalam dunia ini, iya kalau buat perempuan ya, kalau nggak ditembak jadi gantung. Marilah kita bersama-sama meneladani kerendahan hati Kristus untuk saling mengasihi, menghormati, mendukung satu sama lain tanpa memandang jenis kelamin. Semoga kita semua dapat menjadi teladan bagi dunia dan mengembangkan persekutuan yang sehat dan penuh kasih di dalam gereja dan masyarakat kita. Karena itu nanti lebih jauhnya dari sesi ini harusnya kalian bisa dengan baik. Saya tidak memberikan secara khusus, tetapi teman-teman, kita perlu pahami etika pergaulan pria wanita. Kalau jalan di jalan raya, pria di bagian mana? Di luar atau di dalam? Di luar. Jangan kemudian prianya di dalam. Aku taruh mobil dari ceweknya. Habis, dadah. Ya. Itu kan tahu nggak, waktu abang searching buat sesi hari ini banyak banget etika pergaulan, itu etika pergaulan Muslim. Kristen tuh kayak nggak banyak gitu, kesannya kayak kita aman-aman aja, padahal perannya udah kacau balau, cewek-cewek gulung kabel tadi gitu ya, cowok-cowok selfie skincare kali ya. Bukannya salah, tapi ada tempatnya dong ya, di mana kamu hadir. Lalu juga etika pergaulan. Kadang-kadang terlalu akrab juga tidak tepat. Ada saya datang ke satu kampus PMK di persekutuan, tidur-tidur di paha cowok, yang ceweknya tidur pahanya yang cowok gitu. Gak apa-apa adikku ini. Kalau lupa dia laki-laki. Habis kau.
Nah, saya baru mengajarkan, jadi 2 minggu lalu Abang diundang mengajarkan pendidikan seks kepada anak kelas 4 sampai kelas 6 SD. Itu saya bergumul, Tuhan gimana caranya? Seks adalah dan kemudian saya dapat slide-slide ini ya. Karena kalau mesti persiapan kan, dia pikir karena saya staf siswa, oh pasti abang itu bisa. Saya bilang, saya biasanya ngomong di SMP lah, kalau SMP pun saya udah agak takut ngomongnya ya. Ini SD. Yaitu anak alumni kita dari Pancasila, dia bilang, iya bang, abang kan dulu sering bawakan itu LSD buat kampus gitu ya. Ini kau suruh di TK ya, LSD ya. Nah, kalau kita belajar, ini buat anak SD, diajarin ada 3 wilayah yang tidak boleh disentuh orang lain, yaitu mulut, dada, dan area kemaluan. Di balik pantat. Ini semua wilayah-wilayah yang sebenarnya kalian udah tahu ya, tapi begitu kita makin bertumbuh dewasa, makin gak ada etika. Colok-colok, repot lu ya. Tahu nggak? Kenapa mereka bahas etika seksual? Kenapa mereka bahas etika seksual? Kan sama kayak kalian bikin surat ya. Alumni kita ini bikin surat, abang tolong bahas etika seksual relasi pria wanita, karena teman-teman SD itu saling pegang-pegang kemaluan. Laki-laki sama laki-laki, lu gitu ya. Terus yang perempuan, beberapa dia bilang, bang abang tahu beberapa tuh pegang pantat cewek, yang cowoknya gitu. Terus kemudian yang perempuan, maaf karena sudah mulai, kalau 6 SD itu kan yang perempuan sudah mulai dewasa ya, udah mulai pakai singlet atau kutang gitu ya, mulai pakai bra yang kecil gitu. Nah yang cowok-cowoknya kan masih lari, nabrak-nabrak gitu ya. Jadi akhirnya diminta membahas itu. Saya pikir iya ya, jangan-jangan begitu kita udah sampai di usia ini, hati-hati kalau di PMK kita tanpa sadar atau sangat sadar melakukannya. Hanya karena temen lah, nggak apa-apa lah. Merangkul lawan jenis, walaupun dia saudara, hati-hati. Ya, ini bagian untuk orang. Ini hanya boleh dokter, dan dokter pun harus minta izin. Kalau anak SD juga dengan orang tua. Saya jadi banyak belajar dalam bawaan sesi ini ya. Katakan tidak saat mulut, dada, kemaluan atau orang lain menyentuh bagian pribadimu atau menyuruh buka baju di depanmu. Kalau kalian punya adik masih SD, ajarin ya. Jadi itu jadi warning mereka pertama kali. Nah, ini dari web Islam. Dia bilang ini, hati-hati laki-laki perempuan, meskipun anak Tuhan punya naluri seksual, hati-hati pegang-pegangan, rangkul-rangkulan. Kita tidak semuanya dari latar belakang keluarga yang hangat. Ada teman dipegang sedikit, konslet sudah. Makanya kadang-kadang abang juga sudah sadari ya, kadang-kadang kita dibutuhkan ya, gandeng tangannya, bergandeng, digandeng ke satu udah konslet, gitu ya. Jadi memang kita juga harus sadar diri, kita harus tahu diri juga. Karena kita tuh sudah kematangan seksual. Anak SD aja, puber itu semua organ reproduksinya sudah matang. Gimana dengan teman-teman? Di persekutuan oke lah kita saudara, kita pegang, kita peluk, hati-hati. Jangan-jangan itu membawa kita ke dalam pencobaan. Jadi kita mesti sadar ya. Makanya tetapkan etika. Boleh nggak berduaan di sekret malam-malam? Ya boleh, satu di luar misalnya gitu ya. Nah itu kan kita punya sekretariat, kadang-kadang tinggallah di situ. Tidak pacaran aja bisa bablas, apalagi yang pacaran. Itu kan kita harus sadari. Etikanya di mana nih? Akibatnya tertarik pada lawan jenis, memicu hal-hal yang sangat unik. Jadi itu hati-hati di dalam beberapa konteks itu bahkan jadi pelecehan seksual. Memang ketika keduanya konsen, sama-sama setuju melakukan itu, dianggap nggak apa-apa. Tapi kan buat kita orang Kristen kan tetap nggak apa-apa, itu bukan hal yang seharusnya. Ya, hati-hati. Jangan-jangan ke depan nih kita bisa kena kasus pelecehan seksual juga kalau yang salah satunya merasa terintimidasi ya. Nah, ya, kalian lihatlah itu semua ada ya. Di tempat kerja ini banyak pelecehan fisik, pelecehan verbal. Hati-hati di persekutuan, bercanda-bercanda jorok masuk juga ke PMK.
Kadang-kadang saya bingung ya untuk naik kereta zaman dulu ya. Di kereta itu pagi-pagi itu udah kayak rubrik seksologi. Saya nggak tahu nih kalau zaman saya dulu naik kereta itu kalau pagi-pagi itu tiba-tiba nanti ada yang ketawa cekikikan, berapa orang sama istri semalam? Terus yang lain, oh gitu ya. Jadi dibahas hal seksual yang harusnya ada di wilayah privat dibecandai. Dan sekarang bully itu sangat dan saya takut juga kalau ternyata bully itu tanpa sadar terjadi di persekutuan. Apa batasannya ini udah bully atau enggak? Ya, kalau itu ada yang bilang jangan bully, gua nggak mau bully kok bang, ini bercanda. Kalau bercanda dua-duanya ketawa. Kalau yang satunya tertekan itu bukan bercanda, bully itu. Dan itu bisa dilaporkan. Ya itu yang kadang-kadang. Memang kadang-kadang kita butuh ini ya, butuh satu korban bully untuk kesenangan persekutuan ya. Ada juga yang begitu ya. Sehingga ada orang yang dengan sepenuh hati menyerahkan dirinya untuk dibully. Ada juga yang begitu. Bulilah aku supaya kalian senang di pahala. Gitu ya. Jadi ini hal-hal yang hati-hati juga dengan pornografi. Ini selain saya buat anak SD. Tapi ya karena gurunya minta juga bahas soal masturbasi. Jadi saya berusaha menjelaskan apa itu masturbasi. Akhirnya saya pakai ChatGPT ya. Jelaskan masturbasi ke anak 4 SD. Masturbasi adalah memegang-megang alat kelamin untuk mendapatkan kenikmatan. Sudah selesai lah. Gak usah jelaskan caranya begini gitu ya. Tapi itu realitanya anak sekarang. Dia udah nonton, dia udah lihat YouTube, dia udah lihat yang lain-lain, orang udah ngebahas itu ya. Nah, hati-hati kecanduan pornografi jadi masturbasi. Dan ini juga yang sekarang saya harus katakan, hati-hati teman-teman ya. Jangan bugil di depan kamera. Please, pacarmu bilang tolong kirim bagian kamu nggak pakai ini nggak pakai itu. Kalau masih ada yang punya koleksi foto bugil di kamera, hapus please. Jangan biasakan. Karena ini udah mulai banyak. Dan ini saya bicara dari masih SD. Beberapa orang sudah mulai berkata, nggak apa-apa mau bang, kami nggak kontak fisik, kami VCS-an. Video call seks, saling lihat, saling merangsang, akhirnya menikmati. Dan ada yang akhirnya tanpa sadar mungkin direkam. Waktu dia kemudian putus, rekamannya disebar. Gila tuh, bekas gua tuh. Hati-hati ya. Kesannya ini jadi hal biasa. Nah, udah. Mungkin ini refleksi kita sebelum kita tanya jawab ya. Terkait relasi dengan lawan jenis dalam pelayanan, hal apa saja yang perlu saudara waspadai buat dirimu maupun juga buat lingkungan persekutuan. Mungkin kalian juga perlu bikin boundary yang baik ya. Misalnya tidak boleh berduaan di dalam rumah persekutuan atau ruper atau sekretariat dengan pintu tertutup. Itu kan hal-hal yang untuk menghindari ya. Bagaimana misalnya satu sama lain ketika pulang malam maka yang laki-laki harusnya bisa menolong juga yang perempuan sampai di rumah dengan baik. Itu kan bagian yang satu sama lain bisa kita bangun. Oke? Nah itu yang Abang bisa sampaikan. Silakan setelah ini kalau ada yang mau tanya jawab, silakan. Ada slide-nya juga sudah ada tadi. Ada yang masuk? Silakan kalau mau tanya di luar slide. Kita punya waktu sekitar 15 menit ya buat tanya jawab. Slide-nya nanti kalau kalian boleh minta dari PMKJ silakan dibagi, nggak apa-apa ya slide-nya. Siapa yang mau bertanya langsung? 3 penanya dulu. Yang langsung 1. Ada lagi 2, 3 ya. Silakan teman-teman mic-nya ya. Satu lagi bang ada. Oke, silakan. Boleh kenalkan namanya, boleh berdiri aja ya supaya kelihatan. Saya Pak Pendeta, bagaimana nama Kusli menjadi mahasiswa Mustafa. Pak Pendeta mendengar Bapak tadi itu sih sebenarnya itu satu hal yang buat aku berpikir sih gini.
yang di posisi Adam dan Hawa yang dosa itu kan hubungan mereka itu kan balik. Nah, sebenarnya pertanyaanku itu, kalau sebenarnya manusia itu gak berdosa ya Pak Pendeta, itu posisi Kristus, posisi Tuhan Kristusnya itu masih sebagai juru selamat atau gimana? Yesusnya itu di posisi apa kalau misalnya manusia berjalan enggak dosa gitu loh? Itu pertanyaan aku. Terima kasih. Terima kasih Stephen. Saya kumpulin dulu ya pertanyaannya ya. Selanjutnya. Perkenalkan aku Yosafat dari Telkom Sakti angkatan 2021. Ya Yos. Mungkin tadi udah banyak dibuat dari Bang Alex tentang bagaimana relasi yang seharusnya kita dengan sesama, dengan diri sendiri dan mungkin dalam keluarga juga. Nah mungkin aku mau nanya hal yang lebih aplikatif dengan kita sebagai mahasiswa. Mungkin dengan dengan kondisi kita sekarang sebagai mahasiswa saat ini di persekutuan, mungkin dalam hal pacaran apakah masanya sudah tepat? Atau mungkin kalau nggak tepat gitu ya, relasi seperti apa, bentuk relasi seperti apa yang seharusnya mungkin kita sebagai mahasiswa dalam persekutuan itu tidak tahu. Thank you, makasih Yosafat. Satu lagi tadi, ada yang perempuan di sebelah sini, yang tadi bajunya merah. Oh, oke. Baik, saya coba jawab sebentar ya. Pertanyaan Stephen cukup teologis. Apakah kalau tidak ada dosa Yesus tidak datang sebagai juru selamat? Sebenarnya kita itu butuh waktu panjang menjelaskannya. Tapi secara sederhana, rencana Allah sulit kita pahami sepenuhnya karena kita manusia yang ada di dalam waktu. Karena kalau kita nanti masuk, kita bisa jatuh ke dalam, kalau itu Tuhan rancangkan dosa dong supaya Yesus datang sebagai juru selamat. Nah itu agak sulit. Apakah memang Allah yang menyebabkan dosa? Yakobus 1 berkata bukan Allah. Ya. Nah, tetapi di sisi yang lain, bagaimana kita menghayati kehadiran Kristus? Saya pikir yang kita bisa terima adalah di dalam fakta sejarah ya Kristus datang menyelesaikan dosa. Kenapa? Kalau saya mengertinya begini, Allah punya rencana yang indah. Dan rencana yang indah itu adalah rencana yang melibatkan pribadi Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu menjadi relasi yang di dalam kekekalan ya Tuhan sudah mengaturnya sedemikian sehingga kita agak sulit untuk mengatakan bahwa Tuhan merencanakan dosa, Tuhan merencanakan, tetapi keselamatan kita, saya yakini ya, saya pernah dulu ambil mata kuliah itu ya, pertanyaannya mirip kayak begitu. Poin saya adalah kalaupun tidak berdosa, which is itu mengandai-andai banget ya, tetap Yesus datang nggak? Tetap dia juru selamat nggak? Tetap. Buat apa dia menyelamatkan? Karena realitanya Allah menciptakan manusia, Allah yang adalah penyelamat. Jadi kita bisa mengertinya bukan hanya karena berdosa, tetapi manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah. Mungkin nanti begini ya, cara pikirnya begini. Apakah kalau manusia tidak berdosa, itu sudah kondisi terbaik manusia? Misalnya Adam gak bikin dosa tuh, apakah Tuhan mau Adam gak bikin dosa terus? Apakah itu kondisi terbaik manusia? Secara teologis jawabannya tidak. Karena Allah, coba baca Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 25. Sebentar ya, semoga saya nggak lupa ayatnya. 1 Yohanes 2 ayat 25. Perhatikan kalimatnya di situ. Jadi ini pertanyaan mengandai-ngandai ya. Jadi sebenarnya jawabannya tidak bisa kita pastikan juga. Coba lihat ayat 25. Saya kita baca 1 Yohanes 2 ayat 25. 1, 2 ya. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita. Apakah Adam sama Hawa waktu belum berdosa dia sudah hidup kekal? Nanti kalau ada PPM soteriologi datang ya. Kapan itu ya? Nanti itu kita bahas lebih dalam di sini.
Ini pertanyaan teologis. Apakah Adam sama Hawa waktu belum berdosa itu sudah hidup kekal? Secara teologis jawabannya tidak. Hidup kekal adalah karunia Allah ketika manusia taat kepada apa yang menjadi perjanjian Allah dengan manusia. Nah, ketika dosa datang, Yesus datang sebagai juru selamat. Tetapi janji Allah akan hidup kekal itu menjadi janji yang ada sejak awal. Jadi jangan terlalu mengandai-andai, tapi realitanya hidup kekal menjadi janji Allah. Dosa membuat Kristus yang kita lihat telah datang sebagai juru selamat untuk memberikan hidup yang kekal. Tetapi memang Allah dari awal menjanjikan hidup yang kekal. Karena tidak berdosa bukan berarti sudah hidup kekal. Hidup kekal itu tidak bisa berdosa. Sementara Adam sama Hawa waktu itu kondisinya bisa berdosa, bisa tidak. Hidup kekal itu artinya tidak bisa berdosa. Jadi Adam sama Hawa sebelum jatuh dalam dosa belum hidup kekal. Nah udah gitu ya. Nanti datang ke PPM ya. Pertanyaan Yosafat. Mahasiswa di PMK pacaran udah tepat atau belum? Mau merit umur berapa? Ya kita tanya logis-logis aja. Mau merit umur berapa? Yang cewek 28. Cowok udah kumpul gak sinamatnya 28? Jangan sok-sok tahun udah kumpul sinamat kalau kawin lari kokohan orang. Pacaran berapa lama bagusnya? Sampai Tuhan mau. Sampai kapan? Pacaran terlalu cepat bagus gak? 2 tahun, 2 menit, 2 minggu pacaran terus married. 2 menit pacaran terus dia married dia. Pacaran kelamaan gak bagus. Pacaran kecepatan gak bagus juga ya. Jadi kira-kira mau pacaran berapa lama? 2 tahun. Hah? Berapa sih? Kebayang? Kau gak mau kawin? Kau gak kebayang mau berapa lama pacaran? Pacaran misalnya ya, anggaplah 4 tahun ya pacaran ya. Mau married umur berapa tadi? 28, berarti pacarannya umur 24, tapi mungkin gagal bang, ya udah aku turunin 20. Kalau saya pribadi tidak merekomendasikan anak SMA pacaran. Kenapa? Pacaran Kristiani tujuannya pernikahan. Pacaran kelamaan enak gak? Karena kalau terlalu lama, kamu umur 17 pacaran, lalu mau menikah 28, 11 tahun kau menunggu. Tapi kan bukan sama dia bang, yang ini mah buat ini aja, hiburan. Masa? Coba kalau mau jadi orang tua, Amang, Ina, pinjam anaknya ya buat hiburanku. Saya pukul kamu. Jadi memang pacaran tepatnya menurut saya di masa kuliah kalian cari pacar. Sudah boleh, kalau menurut saya. Kalau SMA masih kejauhan. Jadi pertanyaan lebih lanjut, kalau pacaran, tapi kalau saya belum siap pacaran, tidak apa-apa, bersahabat. Kalian harus bisa bedakan, mesti bisa mendefinisikan. Paling atas berteman, habis berteman bersahabat. Apa bedanya teman sama sahabat? Yang mana lebih dalam? Sahabat ya. Kita bisa punya banyak teman, tetapi memang biasanya lebih sedikit sahabat. Lalu sahabat bisa meningkat lagi jadi pacar. Apa bedanya pacar sama sahabat? Kualitasnya, kuantitasnya. Apa maksudnya? Pacar cuma satu, sahabat bisa banyak. Pacar itu lawan jenis, sahabat boleh sejenis. Apalagi bedanya pacar sama sahabat? Yang paling membedakan apa? Ya anak sekarang susah nih ya, kalian bingung kan? Apa bedanya ya? Komitmen. Komitmen penting. Kau pacarku, aku pacarmu. Jangan di setiap fakultas kau buka cabang. Jadi harus jelas ya, ini pacar, berarti sudah pacaran kan? Ada komitmennya.
Kenapa? Karena kalau kita nggak jelas definisinya, ini banyak terjadi nih. Ini sedang friendzone atau sudah pacaran? Tiap hari WA-WA-an, tanya udah makan belum? Hari ini apa yang terjadi? Gimana? Terus ini lawan jenis ya. Dengar kalimat abang ya, ini bisa kalian jadiin code. Kedekatan relasi pria wanita tanpa status yang jelas itu cenderung menyakitkan. Nangis kalau di kosan. Ada yang datang sama saya gitu ya, abang kenapa dia ini? Saya bilang dia pacarmu, bukan, tapi kami deket banget bang. Kedekatannya apa? Tiap hari WA-WA-an, dia pacarmu, bukan sih? Kenapa harus WA-WA tiap hari? Tapi customer service kok nangis. Itu yang saya bingung gitu ya. Jadi kadang-kadang sedih banget, aduh ini. Ingat, kalau bukan pacar, relasi pria wanita, tidak usah balas-balasan WA terus-terusan. Tidak perlu. Karena kalau sudah kedekatan seperti itu, apalagi muncul kebergantungan, biasanya jam segini WA loh, kita tunggu, kita cari sinyal, mungkin sinyal. Sementara ada laki-laki yang cuma senang berteman. Agak-agak kalau cowok-cowok kayak gitu kan saya pukulin. Saya ajarin sini kamu, jangan begitu ya. Cewek itu manusia, dia punya perasaan. Jadi ada yang bilang, saya tuh WA biasa aja kok bang, saya nggak ada perasaan apa-apa sama dia. Tapi dia sedang nangis-nangis. Kau kurang ajar kau. Sorry ya, saya harus bilang begitu karena apa? Jangan berusaha jadi cowok baik. Akhirnya kau jadi cowok yang menyakiti banyak perasaan perempuan. Cewek juga, sorry ya, ini kau tadi cowok ya. Cewek, sebelum ada pernyataan, jangan pernah baper. Siap ya? Kalau dia belum bilang I like you, I love you, kamu apa, annyeonghaseyo apa. Kalau dia belum nembak, jangan baper karena logikanya. Nah di PMK itu banyak cowok model begitu, baik sama semua. Karena kan di PMK cowoknya 1-2 biji ya, banyak kan cewek gitu ya. Jadi kadang-kadang itu yang membuat kita jadi sedih. Kita terlalu dekat tapi dia nggak berasa apa-apa. Ya, gimana cara cari pacar? Gampang kan? Teman, sahabat, pacar. Gimana cara cari pacar? List semua sahabatmu yang lain. Itu calon-calon. Itu kan logikanya begitu. Kadang-kadang saya bingung tuh. Sudah di persekutuan masih mau cari pacar di luar. Di mana sih tempat paling bagus cari pacar? Ya di gereja, di persekutuan, masa di diskotik. Kadang-kadang saya bingung ya, cewek-cewek dulu waktu di kampus ya strict banget jadi ketua PMK. Sorry dia ngerokok, nggak boleh jadi gitaris. Begitu dia cari pacar, ngerokok pacarnya. Double standar kau. Karena ada yang bilang, iya bang saya cari yang kayak di PMK susah bang. Makanya kalau saya bilang gini ya, kalau kalian masuk dunia kerja, apalagi kita di negara yang mayoritas bukan Kristen, mungkin kamu jadi orang yang minoritas di kantor. Jadi mungkin kesempatan terakhir, kesempatan yang tersisa buat kamu mencari ya di sini. Coba lihat kiri kanan, lihatlah ini tempatnya kita mencari kan. Langsung lihat, wih itu cocok jadi bapaknya anak-anak. Itu cocok jadi mamanya anak-anak kan. Udah. Gitu ya selamat ya. Oke, abang jawab 2 pertanyaan lagi terus sudah selesai ya. Oh, jadi banyak. Bolehkah berpacaran dengan sesama pengurus saat menjalankan pengurusan? Siapa yang bilang nggak boleh? Sekarang begini teman-teman ya. Bukan masalah boleh nggak bolehnya, tetapi apakah waktu kita pacaran kita bisa tetap menjalankan pelayanan kita dengan baik. Saya sih melihat kalau bisa diatur dengan baik justru itu mendukung pelayanan.
Tetapi juga jangan jadikan misalnya ya di persekutuan udah kayak ibadah Jumat ini cuma milik kita berdua, jadi pegang-pegangan, yang lain dianggap kontrak gitu ya. Jadi akhirnya orang lihat pacaran kamu bukannya makin tertarik ke persekutuan, mereka saling membangun ya, saling nyemangatin sama-sama. Tapi begitu lihat, jijik kali lihat ya. Bagaimana Pak Pendeta menegur dengan cara yang baik kepada orang yang berpacaran beda agama? Langsung ketuk kamarnya, dalam nama Yesus. Kamu yang paling kenal temanmu seperti apa ya? Kalau kamu punya teman dan kamu mengasihi dia, ya berbagai cara bisa dilakukan. Yang paling pertama dan utama, doakan dia. Habis doakan, ya tentunya juga kalian ngomong ya, cari kesempatan ngomong. Kalau sulit ngomong, mungkin kalian bisa ada kutipan, ada lihat di IG yang bagus, kamu kirim reel sama dia. Coba denger ini ya. Kau bilang aku gak boleh pacaran, bukan aku, pendeta yang di reel. Ya. Tapi anak-anak dikasih kebebasan. Terus ada yang ikut papa, ada yang ikut mama. Apa ya? Jadi teman kita sharing ya dari latar belakang keluarga yang berbeda, tapi tetap solid. Tentu ya, saya nggak tahu ya, saya tidak ada dalam kondisimu, dalam situasimu, tetapi pastinya ketika bisa beribadah bersama dengan keluarga itu pasti kerinduan yang dalam juga. Saya nggak tahu, mungkin kalau ngomong sama papa atau ngomong sama mama, mungkin mama pengen papa ikut dia. Apa? Oh, mama udah jadi Kristen. Puji Tuhan. Aduh. Soalnya saya punya teman yang masih masing-masing pegang agamanya. Teman-teman tahu dia ceritanya apa? Saya sedih banget kalau akhirnya ke gereja suami saya cuma tunggu di mobil. Maunya juga dia masuk ke dalam gereja. Jadi saya bukan mengatakan apa ya, teman-teman, keindahan itu terjadi ketika memang dua-duanya ada di dalam Tuhan. Dan mungkin itu memang gak mudah, tapi perjuangannya. Jadi menegurnya tentu dengan baik, dengan memahami juga kondisi mereka, tetapi juga kita perlu ketegasan. Ada satu pengurus selesai jadi alumni kuliah di luar negeri. Ketika dia kuliah di luar negeri, justru dia bertemu dengan orang yang dari berbeda agama. Waktu itu dia takut sekali. Takut kenapa? Karena dia sebagai seorang yang sangat dulu seksi acara, pokoknya sangat ketat gitu ya. Waktu kalau cari pemusik, cari pelayan, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Dia pacaran sama yang beda iman. Nah, tetapi dalam pergumulannya dia bilang waktu itu saya berdoa bagaimana Tuhan tolong supaya saya tidak mau lepaskan Tuhan Yesus. Dalam pergumulannya akhirnya pacarnya bersedia ikut. Nah, pacarnya kan ketemu di luar negeri lalu pulang ke Indonesia. Waktu pulang ke Indonesia dia bilang saya akan siap menikah, tapi dia juga takut ini cowok cuma senang sama dia, nggak senang sama Yesusnya dia. Jadi akhirnya apa? Dia minta saya, Alex, tolong kelompok kecilin calon suami saya. Kalau rekomendasimu tidak, saya lepas dia. Jadi dia minta saya mengkelompok kecilkan calon suaminya waktu itu. Lalu satu pendeta gereja juga mengkelompok kecilkan. Akhirnya saya memimpin MHB dengan temannya, karena teman saya masih di luar negeri, pacarnya sudah pulang. Makin yakin, akhirnya kemudian dia dibaptis, ya udah mereka menikah. Jadi kadang-kadang memang perjalanannya tidak mudah. Tapi ya saya tidak menganjurkan ya, karena itu pasti akan banyak tantangan. Carilah yang seiman gitu ya. Bagaimana jika ketika sudah pacaran tapi mengalami bosan? Mungkin lebih baik sahabatan aja. Gak usah ditingkatkan statusnya kalau ternyata kamu bosanan. Karena kalau pacaran itu berarti sudah ada komitmen, sudah ada ketertarikan lebih jauh. Saya tidak mengatakan perasaan tidak penting,
Dek, bisa slide saya yang terakhir tadi yang soal pacaran? Abang siapin sih, tahu kalian mau nanya itu. Perhatikan 4 hal ini, yaitu deh, yang di atas. Ya. Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan untuk memilih teman hidup atau menjalani pacaran. Bukan cuma satu. Anak sekarang itu begitu melihat pacaran karena dapat chemistry-nya. Di berbagai kampus di Jawa yang lain selain Jakarta masih ada KKN. Abang ketemu tuh anak-anak di KKN. Di KKN itu kan banyak cinlok ya, cinta lokasi. Karena kan di kampung lihat sapi kan jelek ya. Akhirnya lihat teman KKN-nya tiap hari lihat dia tambah cantik dia kan, karena nggak ada orang lain. Akhirnya ada yang datang sama saya, bang, saya habis KKN ini tertarik sama cowok ini. Aduh bang, dapat banget chemistry-nya. Karakternya juga bang, dia tuh pemimpin KKN kami. Tiap pagi dia pimpin briefing itu rasanya gimana. Lalu bang, ya aku bisa deket sama dia dan segala macam. Saya bilang ya sudah tembak aja. Ya tapi bang, tapi apa? Beda iman. Kadang-kadang kau dapat chemistry-nya. Kau nonton drama Korea aja kau dapat chemistry-nya sama dia. Dia sih nggak ada chemistry sama kamu ya. Jadi jangan atas dasar chemistry ataupun hanya karakter, kita harus lihat sampai yang paling bawah. Dia kenal Tuhan nggak? Dia bertumbuh nggak? Jadi ini bukan pilihan. Asal satu sudah, maka saya jalani. Tidak. Dalam ketaatan, coba lakukan atau pilih yang tepat ya. Bagaimana membangun relasi dengan lawan jenis tapi tetap bisa berfokus dengan pelayanan? Nah, cari yang seiman ya, dia dukung kamu juga. Karena seringkali menemukan yang sudah berelasi, pelayanan jadi kurang baik. Nah kita harusnya bisa menunjukkan ya, melayani bersama itu jadi hal yang baik. Resiko jika pacaran sesama pengurus pastinya jika amit-amit putus, cara kita memulihkan kembali kecanggungan yang ada. Kalau kalian cukup dewasa, maka kalian juga akan bisa. Kalau kita memulai dengan doa, kita pun mungkin selesai dengan baik-baik dalam satu persekutuan. Memang tidak akan seperti dulu lagi. Tapi di dalam Tuhan kan ada pengampunan, ada pembaharuan. Saya pikir tetap harus ada pengharapan ya. Kalaupun masih sulit ya sudahlah. Jangan tinggalkan persekutuan karena mantanmu di situ. Amin. Jangan tinggalin gitu. Karena gitu, begitu pacarnya di situ dia putus pacaran, nggak datang persekutuan, nggak datang PJ, belum berhenti kelompok kecil, jangan ya. Itu kesempatanmu justru untuk terus boleh bertumbuh ya. Apa sih yang jadi sikap benar saat berpacaran sesama pengurus? Dosa nggak sih HTS-an? Nggak dosa, cuma kurang ajar aja. Kenapa? Kesannya tren, tapi kamu mempermainkan, ya khususnya yang tadi ya. Jadi memang kita nggak ada status bang. Ada lagi yang agak aneh. Saya sama dia deket bang, kita sudah sepakat ini lawan jenis ya. Kalau kamu belum punya pacar, aku belum punya pacar, ya udah kita deket aja. Tiap hari WA, SMS gitu ya, selesai gitu. Tapi kemudian tiba-tiba dia datang nangis-nangis. Kenapa? Ya bang, dia sudah punya pacar, terus dia nggak bilang sama aku. Kenapa mau nangis? Ya kita kan udah janjikan, kita harusnya. Jadi poin saya adalah kamu membangun kedekatan tapi nggak ada komitmen. Itu cenderung menyakitkan, ya. Bagaimana pendapat abang tentang seseorang yang ingin memilih hidup sendiri dikarenakan ketakutannya terhadap sebuah komitmen? Ayo konseling ya. Soalnya gini, kita itu produk dari keluarga kita masing-masing juga. Jangan-jangan kamu takut komitmen karena kamu lihat pernikahan misalnya hancur atau pernikahan bertahan tapi tidak indah di rumah kayak Rusia Ukraina misalnya gitu ya. Jadi untuk beberapa orang mungkin kamu perlu dipulihkan. Jadi saya dengan jujur mengatakan ada di Perkantas kami ada counseling center, silakan ya kalian bisa datang untuk menolong juga dirimu mungkin keluar dari masa lalu. Jadi tidak ada tips yang cepat, apalagi kalau kamu dari produk keluarga yang bermasalah ya, itu akan sangat butuh. Bagaimana sosok teman untuk menegur teman yang HTS-an dan HTS-annya cenderung toksik karena dia udah sampai nangis-nangis juga cerita ke kita. Jangan lupa tetap doain, lalu kemudian buka pikirannya supaya dia waras lagi ya. Karena kadang-kadang cinta itu ya, aduh buta bener ya. Tai kambing rasa coklat. Kadang-kadang saya mikir memang, apalagi kalau perasaan itu bisa mengalahkan
logika. Jadi memang butuh sudut pandang lain, atau kadang-kadang kita butuh shock terapi juga, ya. Bagaimana pendapat abang, bagaimana kita tahu orang yang keras kepala terutama dalam hubungan? Bagaimana kalau orang kita sayangi terikat dosa, gimana cara menegurnya sementara kita nggak komunikasi dengan dia? Menurut kakak cara hubungan yang baik di dalam jarak jauh? Ini semua nggak ada yang bahas yang saya bahas ya. Sebagai pengurus ada jemaat yang ajak berelasi, tapi aku nggak ada rasa sama dia. Gimana respon tanpa buat dia merasa gagal dan tanpa buat dia jauh dari persekutuan kampus? Wih, dilema banget ini ya. Tetap di dalam relasi, sebenarnya status kamu pengurus nggak pengurus itu bukan itu yang paling penting. Kamu bertumbuh nggak di dalam Tuhan bersama dengan orang tersebut. Nah, saya melihatnya begini. Kalau kamu laki-laki menyukai seorang perempuan, maka bertindaklah sebagai laki-laki. Dekati dengan baik, lalu kemudian jangan teror dia ya. WA terus tiap malam begitu, nggak balas. Kenapa? Kamu lagi keramas ya? Kok nggak kelar-kelar keramasnya udah 2 jam gitu. Jadi dekati dengan baik dan bertanggung jawab. Kalau sudah berani, maka ajak bergumul. Jadi bertanyalah dengan baiknya. Cowok ini berarti ini, saya nggak tahu cowok atau cewek ya, tapi jemaat mengajak berelasi, tapi nggak ada rasa. Nah, kalaupun nggak ada rasa, saya harus katakan begini ya. Rasa itu bisa dibangun kok. Kamu dekat dengan orang tertentu di waktu tertentu terus-menerus, sebenarnya rasa itu bisa dibangun. Jadi kalau orang bilang tidak ada rasa, saya banyak ketemu yang awalnya nggak ada rasa, tapi ketika dia memberi ruang untuk mengenal, bisa juga rasa itu timbul. Saya bisa sebutkan beberapa nama lah ya yang saya kenal yang akhirnya mengalami itu. Nah, karena itu saya bilang sama waktu itu ceweknya ya, dia bilang aku nggak ada rasa sama sekali bang sama dia, ngelihat dia pun nggak suka. Tapi dia nembak saya bilang begini aja, kamu kan perempuan, orang persekutuan, beretikalah, hargai perasaan orang, ya. Jadi saya bilang sama cowok itu, makasih ya bang, sudah suka sama saya, boleh saya minta waktu 2 bulan ini, saya juga berdoa untuk melihat. Bener loh, waktu didoain timbul rasa itu, kontak rutin gitu ya. Jadi jangan saya udah gak ada rasa, langsung gitu, dia maju gitu, sorry ya bang, abang ngaca dulu ya, saya nggak ada rasa sama abang gitu ya. Coba ada di toilet ada kaca besar. Hargai loh, ada yang suka sama kamu kan puji Tuhan. Kamu nggak suka sama dia, ya persingkat waktunya. Iya bang, nanti minggu depan saya balas, saya jawab ya. Karena ya ini buat yang perempuan ya, kalau laki-laki udah maju menyatakan perasaan, itu biasanya sudah 1 RT doang. Hargai ya. Nah, yang perempuan juga hargai, yang laki-laki juga siap ditolak ya. Jadi laki-laki siap ditolak. Jangan waktu minggu depan ketemu lagi, gimana jawabannya? Aduh bang, saya belum sih sama abang, mungkin ke depan kita sahabatan aja ya bang, itu mungkin lebih baik untuk saat ini. Ih, kamu serius bikin aku bercanda loh. Itu cowok yang nggak siap ditolak ya. Ya bapak itu aku juga bercanda, ini kok bikin jadi ini sedih kali hidupmu. Ingat, hai laki-laki, sudah nasib kita ditolak ya. Coba bilang sama teman, sudah nasibmu ditolak ya. Yang perempuan, kalau belum suka, tolaklah dengan baik, dengan etika yang baik, dengan perasaan yang juga menghargai orang yang suka sama kamu ya. Oke, mungkin itu dulu ya. Kalau mau nanti bisa dengarkan sesi-sesi LSD di tempat lainnya. Tapi kalau kalian mengerti relasi pria wanita seperti tadi, itu dasar ya untuk kita membangun juga baik dalam pacaran, dalam kepengurusan ataupun selanjutnya. Thank you. Tuhan berkati kita sekalian. Abang tutup doa ya. Mari berdoa. Tuhan terima kasih buat firman-Mu, buat diskusi kami, buat setiap pemaparan yang kiranya menolong kami juga makin mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami sebagai manusia ciptaan Allah, gambar Allah, laki-laki dan perempuan. Dan ini akan berpengaruh besar
bukan hanya dalam relasi persahabatan, bahkan juga di dalam relasi kami, pria wanita membangun relasi pacaran sampai pernikahan. Kiranya sesi hari ini mengingatkan kami untuk terus-menerus tunduk kepada Kristus, supaya kami pun bisa tunduk dan menghargai orang lain sesama kami di dalam kehidupan ini. Terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur, tolonglah adik-adikku dari berbagai PMK di Jakarta terus mengalami pertumbuhan di dalam Engkau. Terima kasih juga untuk kesempatan kami berdiskusi, makin membukakan banyak hal. Dan biarlah relasi-relasi yang sedang dibangun di masa-masa ini menjadi relasi-relasi yang memuliakan Tuhan, baik sebagai pengurus, sesama pengurus, ataupun mungkin yang satu pengurus, satunya bukan pengurus, tetapi semua sama-sama membangun dirinya dan membangun persekutuan di tempat di mana Tuhan hadirkan kami. Terima kasih. Kami menutup sesi ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.